Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam sapaan pagi hari ini, edisi Jumat 20 Mei 2022. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah melindungi dalam tidur kami dari malam hingga pagi ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai akan segala kegiatan kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan maksud dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang keempat hingga ayat 12. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Tema renungan kita hari ini yaitu hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tuolan pangantakna pena masallo. Pernahkah Anda melakukan perjalanan ke suatu tempat yang Anda rindukan, tetapi akhirnya Anda berbalik arah ke tempat yang lain karena di tempat itu ada sesuatu yang lebih menarik? Paulus dan Silas melakukan perjalanan misi dari kota ke kota, menyampaikan pesan dan ajaran dari para rasul agar jemaat dapat bertumbuh dalam imannya. Dalam perjalanan mereka menuju Asia, Paulus mendapatkan penglihatan
bahwa ada seorang Makedonia yang berseru-seru minta tolong. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dengan penglihatan itu, Paulus berkesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada penduduk Makedonia. Ayat ke-10. Mereka berlayar melalui Samotrake dan sampai di Neapolis, kemudian Filipi, ayat 11 dan 12. Keduanya merespon panggilan Allah. Sekalipun tantangannya lebih besar daripada daerah Asia, mereka menunaikan panggilan Allah itu dengan setia. Mungkin kita seringkali mencoba mencari arah hidup berdasarkan pengalaman sendiri tanpa melibatkan Roh Kudus, sehingga kita berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita hendaknya sadar bahwa seberapapun kita berusaha, maka akan ada saatnya kita berhenti dalam kejenuhan dan ketidakmampuan kita. Karena itu, melalui perikop hari ini, kita perlu belajar taat pada tuntunannya dan tidak mengeraskan hati meneruskan rencana hidup kita yang tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus. Paulus dan Silas telah menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menghayati karya Roh Kudus bekerja dalam pelayanan mereka, sehingga mengubah arah perjalanannya. Karena itu, percayakanlah hidup kita kepada Roh Kudus agar kita hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Tuhan kami, untuk segala kasih setiamu, untuk istirahat malam, untuk menjumpai hari baru, kehidupan baru pada saat ini. Terima kasih Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, dengan tema hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kiranya kami menghidupi firman-Mu ini dan dihidupi oleh firman-Mu ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Diaken Jenita Runi Palungan Rantehali, yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman di pagi ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan di dalam pelayanannya. Bapa di surga, kami bersuka cita bersama mereka yang berulang tahun, Gabriel, Arvin, Patana, Lolo, dan saudara-saudara kami lainnya yang tidak tersebutkan namanya dimanapun mereka berada. Lengkapi sukacita mereka dengan pertambahan usia, bahwa jikalau bukan Tuhan saja, mereka tidak akan bersukacita hari ini. Tuhan, ajar juga mereka menghitung hari-hari hidup agar mereka beroleh hati yang bijaksana. Kami juga berdoa buat mereka yang ulang tahun pernikahan hari ini. Berkati rumah tangga mereka, kiranya selalu ada di mata Tuhan. Kami bergumul bersama saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai hal. Mereka yang berduka cita, Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Kami berdoa secara khusus buat Oma Cindy yang dirawat di Rumah Sakit Hermina, Mama Etsa yang sedang menjalani kemoterapi hormonal, Dr. Evit Nandirerung, Bapak Rio Adi Wijaksono yang menjalani kemoterapi, Opa Tengko, Opa Tunapa Tunas, dan semua orang-orang tua kami yang lanjut usia dan mereka yang sakit. Kuatkan dalam menghadapi pergumulan karena sakit. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap aktivitas kami hari ini. Engkau menyertai kami, menolong kami dalam menjalani hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berbahagia, jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya akan menyertai kamu dalam segenap hidupmu hari ini. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.